Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang kembali di Autored Max. Di belakang gua ada BMW X3 LCI alias facelift, itu bahasa BMW. Sekarang kita lagi di Mandalika, tapi kita bahas mobil ini dulu karena ada beberapa perubahan di dalam dan luarnya. Simak video ini. Disclaimer dulu, apa yang kita bahas ini adalah BMW X3 xDrive, berarti AWD versi M Sport, banyak body kit M. Pertama-tama ubahnya dulu ya. Dibanding X3 yang lama, dia lampunya lebih sipit dan khusus varian ini dia pakai lampu laser. Dan sekarang dia pakai grill yang sedikit lebih gede daripada X3 yang kemarin. Untung nggak segede X7. Sama di bagian bawah kita dapat bumper baru, dan kalau kita lihat ke bagian samping, dia dapat pelek M Sport. Dan pelek ini ukurannya beda di depan sama belakang. Kalau depan dia 245/45 R20, belakang 275/40 R20, ya jadi 20 inci. Tapi ada varian di bawahnya yang pakai pelek lebih kecil dan body kit yang lebih sederhana. Nggak cuma itu, dia pakai rem juga buatan M. Dan kalau kita lihat lagi ke bagian samping sini, dia ada panoramic sunroof yang sangat besar. Terus BMW juga bilang kalau dia banyak finishing satin di luarnya. Contohnya di grillnya tadi, sama di roof rail, sama di frame jendelanya. Dan di spion kita bisa lihat ada kamera 360 derajat. Berarti mobil ini bisa ngelihat dari segala sisi, dan dia bisa parkir sendiri. Dan dia bisa mundur sendiri tanpa kita harus mainin setir. Nah, terus di bagian belakang sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan, tapi ada satu yang mencolok. Kalau dulu lampu X3 itu biasa aja, yang pasti LED. Sekarang dia LED dengan bentuk, kalau BMW bilang sih pincer, penjepit. Itu loh kayak yang buat di prasmanan, buat makan. Nah, terus di sini tuh kenapa harus palsu sih yang ini gitu loh. Tapi seenggaknya knalpotnya asli, nggak kayak Mercy gitu kan. Tapi dia ada active exhaust. Jadi dia ada katup di knalpotnya, dan kalau kita masukin mode sport atau sport plus mungkin ya, dia bisa nyala di bagian sebelah supaya suara knalpotnya lebih garang. Pastinya dia punya bagasi elektrik. Nah, seperti gue bilang tadi, kita lagi di Mandalika dan ada banyak media di sini, dan ini bawaan kita semua masuk ke sini. Lega ya? Dan kalau kalian penasaran siapa sih temennya X3, itu Mercedes-Benz GLC dan Lexus NX. Masuk yuk. Oke, gimana bagian dalamnya? Pertama yang baru di sini adalah layar iDrive-nya. Sekarang dia pakai iDrive 7 dan ini melebar jadi 12 inci. Dan panel instrumen ya, dia juga pakai yang baru. Kalau yang lama kan cuma lingkaran dan udah digital, tapi masih lingkaran. Kalau yang baru ini mulai mirip kayak adik-adik atau bahkan kakak-kakaknya, karena dia bentuknya segi 6 dan tergantung mode berkendara, mau comfort, eco, pro, sport, dan lain-lain, dia bisa berubah desain. Dan kata ini X3 yang M Sport banyak gimmick M. Setir M, karpet M, bahkan sabuk pengaman pun, sabuk pengaman bukan M, tapi ada door seal M di bagian bawah sana. Bahan kulitnya juga baru ya, elektrik depan semuanya, dan ada memory seat, dan ada panoramic sunroof gede yang gue ceritain tadi. Dan di sini penataan tombol-tombol buat AC sama radio lebih rapi. Ada cup holder 2 biji, tapi ada tempat yang sayangnya belum buat wireless charging. Ya gitu deh. Controller iDrive di sini persneleng model baru kayak X5 dan X7. Dan untuk tombol engine start stop ada di sini. Kalau charger di sini ada satu 12 volt. Ada satu USB di sini, dan kalau kita buka ada satu USB Type-C di center console box-nya. Nah, sekarang untuk iDrive 7 di X3 baru ini, dia bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Seingat gue bisa wireless deh ya. Tapi ada satu hal lucu yang menurut gue di interior ini, kenapa harus ada gitu. Jadi kalau kita lihat di pintu depan ya, dua-duanya, itu ada simbol X untuk sebuah penanda kalau ini adalah seri X dari BMW. X3, X5, X7. Itu ada di pintu, tapi kelihatannya pas kebuka doang. Pas ketutup, kita nggak bisa lihat apa-apa. Ya, branding. Nah, terus X3 baru ini dia udah pakai stereo dari Harman Kardon. Nah, terus si iDrive 7 ini dia juga bisa diperintah suara dengan bilang, "Hey BMW." Hi. Cancel. Okay. Ya gitulah, dan dia juga bisa gesture control. Siapa yang nyetel lagu dangdut ya di sini? Sama untuk interior light atau warna lampu di kabinnya, sebenarnya bagus ya, ada kombinasi kayak biru, biru putih, hijau, hijau putih. Cuma lampu BMW itu di kabinnya itu belum sebanyak Mercy atau Audi, terutama Mercy. Mercy itu pilihan lampu kabin itu fleksibel banget, beneran. Ini sih ya oke-oke aja, dan dia belum ada ventilated atau heated seat, dan
Cruise controlnya juga yang biasa, belum adaptif. Agak sayang di situ. Ya, sementara itu dulu bagian depannya. Sekarang kita cek bagian belakangnya kayak gimana. Nah, sekarang duduk di baris belakang BMW X3. Tinggi gue 178 dan ini posisi nyetir gue sendiri. Ruang kepala bagus banget, lega banget. Ruang kaki juga cukup dan kita bisa masukin kaki kita ke kolong joknya. Buat kenyamanan di sini kita ada panoramic sunroof yang sangat besar dan ada blind buat penumpang baris kedua. Enak kalau misal kalian bawa anak atau orang tua yang sensitif sama cahaya matahari. Ada logo X lagi di sini, interior lightnya sampai ke bagian belakang, dan ada kantong di belakang jok depan. Ada kisi AC di tengah dan bisa diatur pakai tombol di tengah sini. Ada 2 charger Type-C di bagian belakang sini. Terus ada armrest, keras banget. Ada cup holder. Dan kalau mau duduk di tengah, kakinya emang harus ngelengkahin channel di bagian bawah ini. Karena dia kan penggerak semua roda ya, X-Drive, all-wheel drive. Tapi sandaran belakangnya emang agak keras. Ya udahlah, kita bahas mesinnya. Nah, sekarang kita mau bahas mesinnya. Buat X3 versi Indonesia, cuma ada satu mesin buat saat ini, yaitu 2000 cc 4 silinder twin power turbo. Tapi ada 2 pilihan tenaga dan torsi. Jadi buat X3 yang paling... Gak ada BMW yang murah ya. X3 yang paling terjangkau, yang X3 S-Drive X-Line, namanya ribet ya. Dia pakai mesin 2000 cc turbo, tenaganya 180 horsepower kurang lebih, dan torsinya 300 Nm. Nah, ini yang M Sport, dia tenaganya lebih gede, sekitar 252 tenaga kuda dan torsinya 350 Nm. Transmisinya tetap 8 percepatan, otomatis, Steptronic ya, torque converter. Dan untuk M Sport ini dia pakai penggerak all-wheel drive karena dia X-Drive. Tapi yang S-Drive dia penggerak roda belakang aja. Dicet tapi somehow nggak ada peredam. Ya udahlah, tutup yuk. Oke, jangan heran kenapa gue ganti baju karena ini udah hari ketiga kita di sini. Sekarang kita OTW Mandalika. Kita masih cobain X3. Untuk mesinnya sendiri jangan heran kalau emang nggak ada update atau penambahan tenaga, apalagi torsi dibandingkan sama X3 yang kemarin. Masih 252 horsepower, 350 Nm, tapi ya masa iya segitu nggak cukup kalau buat jalan-jalan dalam kota doang, apalagi ke Mandalika, itu udah lebih dari cukup. Tapi apa yang berbeda di X3 LCI kali ini adalah di varian M Sport, untuk pertama kalinya X3 punya suspensi adaptif. Bukan suspensi udara, tapi damper yang kaku atau empuknya itu bisa kita setel sendiri. Jadi kalau kita ke menu driving mode-nya, dia ada settingan individual. Kita masuk ke situ, kita bisa pilih dampernya itu mau comfort atau sport. Cuma 2 settingan, tapi itu udah jauh lebih dari cukup untuk dualisme orang yang bawa X3. Lagi pengen nyaman ya tinggal pilih comfort, lagi pengen ugal ya tinggal pilih sport, seperti itu. Dan seperti biasa, driving mode-nya sport, comfort, dan eco pro. Dan dia juga ada auto brake hold, dan karena ini sebuah SAV, kalau kata BMW, dia ada hill descent control. Tombolnya itu di dekat persneling. Dan untuk di jalanan berliku kayak di Senggigi ini, kita di daerah Senggigi, ini kan jalannya sempit dan banyak lika-liku kanan kiri ya. Kita mendaki gunung lewati lembah nih. Dan setirnya tuh bener-bener akurat dan responsif buat sebuah SUV ya. Bikin kerasa X3 yang gede ini jadi nggak kerasa gede gitu. Kerasanya lincah, beloknya nurut aja gitu. Nyetir BMW di jalanan yang sempit dan berliku, rasanya tuh bener-bener enak deh, serius. Mobilnya nurut, powernya enak, tarikannya juga mantep. Sebenarnya kalau misalnya ditanya apa bedanya sama X3 yang lama, mungkin kalian akan berargumen gitu. Kalian beli adaptive suspensionnya sama refinement yang gue bilang sih lebih bagus, karena bantingannya meskipun kalau di comfort dia tuh empuk, di sport dia menjadi lebih kaku pastinya, tapi tetap aja nggak kasar gitu. Masih ada sense of premiumness-nya seperti itu. Dan kalau misalnya kita gaspol ya, kita lagi di mode comfort. Ya namanya mode comfort, pastilah agak ditahan dikit mesin sama gearbox-nya. Tapi responnya udah cukup bagus. Kalau kita masukin ke mode sport, engine sama gearbox-nya dia jadi lebih responsif dan ganti giginya jadi lebih cepat dan tetap halus. Untungnya seperti itu. Cuma untuk mobil ini ada beberapa ya yang mungkin bakal jadi catatan kalian. Pertama, dia belum pakai wireless charging, dan kedua, kalau kalian adalah orang yang sangat mencintai gimmick dalam sebuah benda, entah itu HP, gadget, mobil, mungkin kalian akan berpikir karena mobil ini belum dilengkapi dengan BMW Display Key.
Itu loh kuncinya BMW yang keren-keren kayak misalnya di i8, di M3 yang ada layar sentuhnya. Sekarang dia cuma ada kunci BMW yang reguler. Ya kalau gue pribadi sih nggak masalah, tapi kalau misalnya kalian suka gimmick kayak gitu, mungkin akan jadi pertimbangan kalian. Ketiga, dia buat tilt sama teleskopiknya dia masih manual, belum elektrik. Padahal beberapa mobil yang harganya sejenis itu udah elektrik, tilt dan teleskopik. Terus keempat, mobil ini juga belum ada adaptive cruise control. Ya paling itu aja sih. Nah, salah satu hal yang mendukung refinement si X3 baru ini adalah pelapis kulitnya. Sekarang kan dia pakai ini ya, kulit Sensatec, kalau dulu kan Vernasca. Dan kita bisa tahu kenapa, karena ada pori-pori di joknya. Memang jadi sedikit lebih nyaman, tapi bakal lebih nyaman lagi kalau mobil ini bisa ngasih ventilated seat. Heated seat, Indonesia panas ya, tapi ventilated seat aja cukup sih harusnya. Nah, kita masih di Senggigi, di Jalan Lombok. Nih jalan sih benar-benar idaman kalau kalian emang suka nyetir ya. Jalannya mungkin nggak lebar, tapi belok kanan kirinya itu flowing banget. Dan paling cocok bawa BMW di sekitar jalan ini. Kerasa setirnya tuh enak, mobilnya nurut. Kalau lagi jalan pelan pun setirnya jadi enteng banget, gak nyusahin. Jadi kalau buat parkir, lagi muter-muter di kantor atau mall, itu gak nyusahin sama sekali. Dan dia punya teknologi park assist, bikin mobil ini bisa parkir sendiri, dan reversing assistant. Jadi kalau kita masuk lewat jalan buntu, kita mau mundur, tinggal masuk gigi mundur terus klik reversing assistant, kita nggak perlu mainin setirnya lagi, dan mobil bisa keluar mundur dengan aman. Jadi kalau kalian tanya apa aja yang baru di X3 ini, ternyata lumayan banyak. Dari luar ya bedanya tipis-tipis sih, cuma tacap-tacap dikit. Di dalam juga ada beberapa kayak layar baru, terus speedometer baru dan lain-lain. Tapi driving experience-nya itu tetap dipertahankan, malah di-upgrade sedikit dengan kehadiran adaptive suspension. Jadi apakah worth ganti dari X3 lama ke yang baru? Worth kok. Oke semuanya, jadi itu dia first drive kita tentang BMW X3 LCI di Mandalika, Lombok. Panas ya. Kita coba tipe M Sport ini, dan emang dia punya beberapa advancement atau teknologi yang lebih bagus daripada X3 yang lama. Contohnya iDrive baru, terus layar lebih responsif, dan beberapa gimmick yang bisa bikin, oh ternyata bagus juga sih X3 baru ini dibanding sama yang lama. Meskipun tampilnya bukan yang paling cantik dibanding rivalnya, tapi tetap driving experience-nya sebuah BMW. Tapi nanti kita coba lagi di Jakarta kalau ada unit testnya. Oke semuanya, itu aja dari Autoride Max. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Dan kita juga makasih sama Lutfi Ajis dari Auto Driver yang udah megangin kamera. Thank you Jis, dan thank you semuanya. Cuma ada beberapa catatan. Pakai banyak finishing sak. Oke, ulang. Ya, keep rolling. Untuk pertama kalinya X3 yang versi seri 2 monitor hazard tolong dinyalakan, terima kasih. monitor X3 lagi. Terus kita